Sore tadi ada yang kirim video sama saya tentang pernyataan Kementerian Agama. Di situ beliau menyampaikan maksud dan harapan kerukunan antar umat beragama melalui program perayaan Natal bersama. Beliau tanya kepada saya, Ustadz, dalam video yang dikirim, bagaimana pendapat Ustadz tentang video ini? Kata Dr. Adyan Husaini, tidak semestinya seorang pemimpin yang mengerti agama mengajak umat muslim untuk menentang fatwa Majelis Ulama Indonesia 1981. Apa fatwanya? Haram bagi umat muslim mengikuti perayaan Natal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Ya ayyuhan nas ittaqu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan sehat selalu, Allah berkahi kita dan insyaallah husnul khatimah. Kemudian Bapak Ibu, kita berdoa kepada Allah untuk orang tua kita, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya, Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Untuk orang tua kita yang masih hidup, sehat, kuat, berkah, insyaallah husnul khatimah. Baik. Malam hari ini kita akan bersama mencoba mengkaji, tapi saya minta maaf, ini judulnya agak sedikit serius. Judul kita, tapi jangan salah paham ya, judulnya adalah mitos-mitos tentang perayaan Natal bersama. Judulnya sederhana, mitos-mitos tentang perayaan Natal bersama di bawah bendera toleransi. Baik, saya mulai Bapak Ibu dari satu ayat di dalam Al-Quran. Mungkin tidak satu ayat, ada beberapa ayat lah. Yang pertama, kata Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 62, Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ayat yang kedua, waddat ta'ifatum min ahlil kitab law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Surat Ali Imran ayat 69. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat yang ke-75, wa min ahlil kitab man in ta'manhu biqintari yu'addihi ilaik wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaik illa ma dumta alaihi qa'ima dzalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil wa yaquluna 'ala Allahil kadhib wa hum ya'lamun wa yaquluna 'ala Allahil kadhib wa hum ya'lamun.
Di dalam surat yang tadi dibacakan oleh imam kita, surat yang dibacakan pada rakaat yang kedua, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Surat apa itu Bapak Ibu? Surat Al-Maun. Dari sini, dari surat Al-Maun ini lahir satu konsep sosial yang disebut dengan Rumah Sakit Muhammadiyah, RS, Rumah Sakit Muhammadiyah, PKU. Baik ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sekarang saya ingin berbicara. Sebelum sampai kepada hal tersebut, saya mengutip dari satu pernyataan daripada Profesor Dr. Buya Hamka. Kata Profesor Dr. Buya Hamka, atau lebih tepatnya Prof Hamka, beliau menyebutkan tradisi perayaan hari besar agama bersama semacam itu bukan menyuburkan kerukunan umat beragama atau toleransi, tetapi menyuburkan kemunafikan. Ini ibu-ibu, menyuburkan kemunafikan. Saya ulangi sekali lagi, menyuburkan kemunafikan. Itu yang ngomong Buya Hamka, orang yang menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia pertama sekali, yang termasuk salah satu pelopor berdirinya Majelis Ulama Indonesia. Baik, tadi di awal saya katakan kajian malam ini agak sedikit serius. Kita coba bahas persoalan toleransi di dalam Islam. Baru kita berbicara tentang PNB, perayaan Natal bersama. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya mengutip daripada cerita seorang profesor bernama Hamid Fahmi Zarkasi. Beliau pernah ditanya oleh salah seorang penanya. Beliau kata begini ketika beliau berada di Inggris, mengapa di Indonesia itu orang bisa lebih toleran, tapi di sini negara Eropa lainnya tidak bisa toleransi. Saya dan keluarga saya, dan saya kira juga kebanyakan keluarga orang-orang yang di negara Eropa termasuk Austria, di sini tidak tahan bertetangga dengan keluarga Muslim. Kemudian dilanjutkan, saya terkejut mendengar pertanyaan tersebut, kata Prof. Dr. Hamid Fahmi Zarkasi. Jadi Bapak Ibu, datang seorang penanya kepada Prof. Hamid ini, mengapa di Indonesia itu toleransinya tinggi? Ini ingat bahasa ini ya, tapi dipahamin baik-baik. Mengapa di Indonesia ini tingkat toleransinya tinggi, sementara di Eropa tidak tinggi? Apa alasan mereka bertanya ini? Karena mereka melihat bahwa ada unsur keagamaan yang mayoritas. Muslim bisa menerima agama-agama yang lain. Jadi dalam undang-undang itu kan ada agama yang diakui oleh negara. Islam, Kristen terbagi dua, Protestan dan Katolik. Kemudian Kongfucu, Hindu, Buddha. Betul ya? Itu agama yang diakui. Ada satu lagi agama Bahai namanya. Jadi ada berapa tuh agamanya tuh? Baik, ini agama yang diakui. Kemudian Prof. Hamid menjawab, saya kira Anda di Barat ini terlalu kaku berpegang pada paham sekulerisme, sehingga tidak toleran kepada agama yang lain. Apapun yang berbau agama Anda tolak, apalagi kalau hal itu masuk ke dalam ruang publik. Satu, sesuatu yang tidak mungkin terjadi di Barat adalah masuknya agama ke dalam setiap ruang-ruang publik. Nah, ini poin penting Bapak Ibu. Di sana, di Barat itu agama tidak bisa masuk dalam ruang publik, itu tidak bisa. Jangan berbicara agama, itu sangat tidak baik. Nah kemudian beliau menambahkan bahwa orang menjadi sekuler itu
tidak membuat orang menjadi arif dan bijaksana. Sekuler malah bisa berarti eksklusif. Ini kata beliau. Jadi ini belum masuk pada poin toleransinya, tapi beliau kata bahwa orang yang sekuler itu eksklusif dan tidak bisa toleransi, tidak bisa toleran. Kita ambil contoh sederhana. Kalau kita berbicara Islam, perlukah Islam ini diajarkan bertoleransi? Kita ambil contoh Umar bin Khattab pada masanya. Di dalam surat Al-Hasyr itu, dalam penjelasan para ulama termasuk salah satunya Wahbah Zuhaili dan Imam Nawawi Al-Bantani menjelaskan dalam tafsirnya itu begini. Umar bin Khattab itu pernah mengusir orang-orang di Khaybar. Mereka lari pindah ke Syam, Yerusalem. Di masa pemerintahan daripada Umar bin Khattab, Umar menaklukkan Yerusalem tanpa pertumpahan darah. Sehingga Umar bin Khattab itu dikenal sangat arif dan bijaksana. Cuma, ada cumanya. Umar bin Khattab tidak menghancurkan gereja. Tak dihancurkan. Sampai hari ini Bapak Ibu masih bisa melihat ada masjid Umar bin Khattab yang dibangun di depan gereja. Itu gara-gara Umar disuruh sholat di dalam gereja, Umar tidak mau. Akhirnya Umar sholat di depan gereja. Nah, karena Umar sholat di depan gereja, disitulah Masjid Umar dibangun. Dan Umar katakan kepada mereka, Anda berhak beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Cuma ada cumanya. Umar tidak meminta kepada masyarakat muslim untuk ikut perayaan Natal. Tidak ada. Ada Umar paksakan, ada Umar minta, tidak ada. Justru Umar bin Khattab tidak mengharuskan dan mewajibkan, bahkan tidak mengajak orang-orang untuk melakukan perayaan Natal bersama. Pertanyaannya berbeda, Ustadz. Apakah ada perbedaan masa Umar dengan sekarang? Dalam urusan ini tak ada perbedaan, sama sekali tak ada perbedaan. Justru Umar pada saat itu sangat menghargai agama-agama yang lain. Itu satu. Nah, di sini Bapak Ibu persoalannya. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, orang Barat itu sangat tidak toleran terhadap agama Islam. Sangat tidak toleran. Bapak Ibu boleh lihat ya kekerasan-kekerasan yang terjadi. Kita ambil contoh India. Kalau kita berbicara toleransi dalam agama, kita lihat India. Apa yang dia lakukan terhadap, mohon maaf, terhadap umat-umat muslim yang ada di sana. Habis, Pak. Habis. Makanya ketika di Indonesia, orang-orang yang beragama yang lain tidak akan mengalami hal yang serupa. Tidak mengalami hal yang serupa seperti yang terjadi di India. Ketika pada masa Ratu Elizabeth, itu umat muslim dibunuh. Tidak ada istilah toleransi di situ. Bahkan tidak diberikan kebebasan beragama terhadap agama yang lain. Uniknya, termasuk negara pengusung urusan toleransi. Termasuk negara yang mengusung toleransi. Pertanyaannya, toleransi apa yang dimaksud? Toleransi kepada agama mereka, tapi tidak bertoleransi kepada agama Islam. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik, satu. Sekarang kita lihat Bapak Ibu. Ketika Prof. Hamid itu, beliau diundang ke salah satu universitas. Ada yang bertanya begini. Prof. Hamid bertanya kepada beberapa dosen yang ada di universitas yang di Inggris tersebut. Beliau tanya begini. Apakah mereka setuju dengan faham-faham feminisme, kesetaraan gender, pluralisme agama, liberalisme pemikiran? Dijawab sama dosen-dosen di sana.
Kata dosen itu, tidak. Kami justru tidak menyukai adanya unsur pluralisme dalam agama. Ini menunjukkan betapa sebenarnya pemikiran-pemikiran pluralisme agama ini dipaksakan untuk dimasukkan ke setiap negara. Bukan hanya Indonesia, tapi di beberapa negara. Mereka jawab, pluralisme teologi ini adalah proyek Amerika, kata mereka. Nanti apa kaitannya dengan yang kita sampaikan? Kita coba cek. Apa kata mereka lanjutnya? Liberalisme adalah omong kosong. Ini biar kita umat muslim ini tahu. Sekarang saya tengok di berita media sosial itu lagi rame ulil absar Abdallah. Betul ya Bapak Ibu ya, lagi rame tuh di media sosial. Keluar terus dia. Setelah kasus dia kemarin itu, sekarang keluar itu. Ulil absar ditolak di Malaysia karena pemikiran dia. Ulil absar menolak kebenaran Al-Quran, misalkan dalam poin-poin tertentu itu ada disampaikan itu. Dan ini adalah persoalan liberalisme. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam Islam itu ada kelompok-kelompok yang memang mereka muslim, tapi ada di antara mereka yang muslim ini yang juga cukup liberal gaya berpikir mereka, yang mendukung pluralisme agama. Termasuk salah satunya yang kita sebut tadi, nama yang tadi kita sebut. Dan ada lagi para ulama yang dianggap ulama, kita sebut namanya Nasir Hamid, Abu Zaid dan Arqaud. Mereka berdua mengingkari otentisitas daripada Al-Quran itu sendiri. Apa itu otentik, keaslian daripada Al-Quran? Sehingga ketika kita berbicara toleransi dalam Al-Quran, persatuan dan ukhuwah, mereka tidak mau terima. Disinilah poin penting bahwa umat muslim hari ini sedang dipaksakan untuk menerima kondisi tersebut. Baik Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, disampaikan oleh Prof. Hamid itu begini. Untuk memojokkan agama, Jack Nelson Palmer melacak kandungan Al-Quran dan Bible. Ia lalu menulis buku berjudul Is Religion Killing Us? Evidence in the Bible and the Quran. Kesimpulannya adalah bahwa kedua kitab itu memerintahkan melakukan pembunuhan. Ini mengatakan bahwa Al-Quran tidak berbicara toleransi. Dia mengatakan bahwa Al-Quran itu mengajarkan umatnya membunuh. Kalau diajarkan karakter pembunuh kepada umat muslim, berarti umat muslim itu tidak toleran. Tidak toleran. Nah, ini poin penting. Baik. Ketika beliau sampai di Inggris juga pada poin kedua, beliau bilang begini. Beliau melihat di depan gereja itu ada tulisan all race, all nation, all religion, but one God. Beliau sampaikan, siapapun di gereja ini, di depan gereja itu ada tulisannya, semua agama, semua ras, semua negara, kita sama. Tuhan kita satu. Jadi semua agama, tapi Tuhannya satu. Bisa dipahami Bapak Ibu maksud ini? Artinya pluralisme agama. Artinya adalah pluralisme agama. Baik, ini saya masih sampaikan Bapak Ibu. Kemudian beliau mengatakan, kata Profesor Dr. Hamid Fahmi Zarkasi, seharusnya toleransi itu tidak perlu masuk dalam ranah pluralisme. Inilah yang kemudian disampaikan oleh seorang penulis yang bernama Dr. Fahmi Salim. Dalam tulisan beliau di media itu, beliau kata begini, perayaan Natal bersama harus terlepas daripada unsur
Islamophobia. Bisa dipahami Islamophobia maksudnya Bapak Ibu ya? Pembenci atau kebencian terhadap Islam. Persoalannya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, selama ini yang dipojokkan itu adalah Islam. Ketika Mukti Ali menuliskan dalam buku dia, apa kata Mukti Ali? Boleh saja Islam dan agama-agama yang lain ini berdiri atas asas kerukunan, tapi dengan catatan bukan yang dipojokkan dan yang dikambing hitamkan adalah Islam sebagai mayoritas. Islam mayoritas disuruh mengalah terhadap minoritas. Oke. Tapi mengapa ketika Islam benar, yang lain salah, tetap yang salah adalah Islam? Ini poin penting Pak untuk dipahami. Jadi bagaimanapun kita mengedepankan unsur Islam kita, mesti ada orang dan kelompok yang ingin menjatuhkan itu. Yang tidak suka Islam ini berdiri gagah, tidak mau. Nah sekarang Bapak Ibu, kita masuk pada poin kita. Ini bahasan toleransi tadi yang saya sampaikan. Saya tak berbicara pada ayatnya, tapi kita berbicara pada aspek ininya. Sekarang kita lihat, Adian Husaini menuliskan dalam tulisannya, apa kata Adian Husaini? Mitos-mitos perayaan Natal bersama. Beliau sampaikan, mitos yang pertama kata Adian Husaini, bahwa PNB, perayaan Natal bersama, adalah keharusan. Sore tadi ada yang kirim video sama saya tentang pernyataan Kementerian Agama. Di situ beliau menyampaikan maksud dan harapan kerukunan antar umat beragama melalui program perayaan Natal bersama. Beliau tanya kepada saya, Ustadz, dalam video yang dikirim, bagaimana pendapat Ustadz tentang video ini? Kita jawab Pak, kita jawab di sini sekarang. Yang pertama Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang disampaikan oleh Fahmi Salim dalam pandangannya, Menteri Agama bukan hanya untuk Islam saja, tapi adalah untuk agama yang lain. Sehingga ketika Menteri Agama ikut turun, misalkan diundang beliau untuk datang dalam perayaan Natal, maka itu sah saja dan dibenarkan oleh sebagian para ulama untuk datang sebagai seorang pejabat atau menteri negara dalam urusan ini. Kalau dalam urusan pribadi dia, maka berbeda lagi. Ini dalam urusan kenegaraan. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Tapi kata beliau, jika unsur ini, kata Ustaz Fahmi Salim, jika seandainya program ini disusupi oleh program Islamophobia, maka ini menjadi musuh kita bersama. Artinya harus kita lawan. Harus kita lawan. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Dr. Adian Husaini, tidak semestinya seorang pemimpin yang mengerti agama mengajak umat muslim untuk menentang fatwa Majelis Ulama Indonesia 1981. Apa fatwanya? Haram bagi umat muslim mengikuti perayaan Natal. Haram. Itu Majelis Ulama Indonesia. Baik Bapak Ibu, bisa dipahami sampai sini Bapak Ibu ya? Kenapa ini perlu kita sampaikan? Bentar lagi Pak, bentar lagi. Ini adalah kekufuran yang selalu terjadi dalam urusan tahunan dan menjadi penyakit tahunan. Salah satu yang mendebat Majelis Ulama Indonesia adalah umat muslim yang menggugat untuk menarik kembali fatwa tersebut yang digugat Majelis Ulama Indonesia. Kata mereka, tolong cabut fatwa tersebut. Artinya kalau fatwa ini dicabut, umat muslim disuruh untuk mengikuti perayaan. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Laisa minna man amila sunnata bi ghairina. Atau dalam hadis yang lain, man tashabbaha biqaumin fahuwa min. Kata Nabi,
Yang pertama, orang beriman masuk ke dalam Islam secara kafah. Secara kafah. Pertanyaannya, apa yang disebut dengan kafah di situ? Jadilah mukmin sejati. Jadilah mukmin sejati. Apakah mukmin sejati itu mengakui kebenaran agama yang lain? Tidak. Apakah mukmin sejati itu harus mengikuti tradisi-tradisi yang tak bermanfaat? Tidak. Apakah mukmin sejati itu meninggalkan amiruna bil ma'ruf nahina 'anil munkar? Tidak. Jadi mukmin sejati harus berada pada posisi itu. Mereka harus bisa amiruna bil ma'ruf nahina 'anil munkar. Jadi sesuatu yang sifatnya menggerogoti memang harus kita lawan, Pak. Tapi melawan yang seperti ini sulitnya bukan main, sangat sulit sekali. Karena bakal banyak pertanyaan yang muncul, dan sifat pertanyaan itu adalah diskriminasi. Seolah-olah yang membicarakan ini adalah salah. Seolah-olah yang membicarakan ini tidak toleransi, tidak toleran. Salahkah kita berbicara? Hari ini saya berbicara di hadapan kaum muslim. Salahkah ketika saya mengajak Bapak Ibu untuk mengatakan jangan ikuti perayaan Natal? Salahkah? Kalau saya berbicara ini di luar, di tengah orang-orang yang majmuk, mungkin. Tapi ini di kalangan umat muslim, mayoritas semuanya. Dan ini poin penting, Pak. Yang kedua, mitos yang kedua. Kata Ustadz Dr. Adian Husaini, mitos yang kedua adalah membina kerukunan umat beragama. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kita coba tanya. Misal ada perayaan Idul Fitri, di dalamnya ada orang-orang misionaris atau non-muslim, Kristen dan lain sebagainya. Kita di dalam Islam dilarang oleh Allah memaksa orang-orang untuk masuk ke dalam agama kita. Memaksa, ingat kalimatnya, memaksa. Tapi bolehkah kita mensyiarkan Islam? Boleh. Tapi bolehkah kita memaksa? Pokoknya kau harus masuk. Kalau kau tak masuk dalam agama Islam, mati. Tidak ada, Pak. Pernah kita memaksa orang begitu? Pernah tidak Bapak Ibu kasih bantuan, mohon maaf, kasih bantuan entah itu daging kurban kepada tetangga-tetangga yang non muslim? Kau mau daging kurban? Kalau kau mau daging kurban, masuk Islam. Kalau kau tak mau masuk Islam, tak usah daging kurban. Pernah Bapak Ibu begitu kan? Gak pernah kan? Islam itu rahmatan lil alamin, la ikraha fid din. Tak ada urusan. Kita tidak boleh memaksa orang untuk masuk ke dalam agama kita. Tidak. Nabi, Pak, ditegur, tidak boleh paksa. Tidak boleh paksa. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Kembali kepada poin tadi. Sekarang apa kaitannya dengan membina kerukunan umat beragama? Ketika kejadian yang serupa pada tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu, ada mantan menteri pendidikan, namanya Nadiem Makarim. Ini kalau bermasalah coret. Nadiem Makarim mengatakan, ini tapi wacana yang tidak terjadi alhamdulillah, karena yang protes banyak. Hari ini umat Islam berdoa, jadi murid-murid yang berdoa agama Islam, nanti agama yang lain suruh ngikutin. Nah nanti kebalikannya, agama yang lain berdoa, umat muslim suruh ngikutin. Dan kita amin, begitu. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kita disuruh mempercayai, mengamini sesuatu yang kita tidak imani. Kita disuruh meyakini sesuatu yang tidak kita yakini. Kita ambil contoh. Dalam Al-Quran itu ada. Kata Allah dalam Al-Quran, laqad kafara alladzina qalu innallaha thalitsun salasa. Telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu adalah ada. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengikuti, mohon maaf, mengikuti perayaan tadi, Bapak Ibu disuruh mengamini. Terima enggak Bapak Ibu? Inilah yang disebut dengan, mohon maaf, terjadinya kekacauan. Bukan kerukunan, tapi yang terjadi adalah gaya berpikir yang salah. Ini dikritik oleh Dr. Adian Husaini. Kenapa beliau mengkritik itu? Beliau mengatakan
tak sepantasnya umat muslim itu diajak untuk melakukan perbuatan tersebut yang justru di dalam agama umat muslim dilarang. Bapak Ibu, kita melihat hari ini semakin ke belakang semakin kacau gaya berpikir, semakin tidak sehat. Kemarin ada pertanyaan dari ketua kita itu, kok orang hari ini tuh akalnya kok pada berpikir tidak sehat? Ya gimana? Karena berada di antara orang-orang yang tidak sehat secara pikiran. Kita ini berat, Pak. Berada di tengah, kita ini harus menjadi orang yang sehat pikiran di tengah orang-orang yang tidak sehat pikirannya. Bisa dipahami maksud bahasa ini? Bisa ya Bapak Ibu ya? Jadi kita dipaksakan untuk tidak sehat juga. Ini poin penting, Pak. Sekarang kita lihat bagaimana yang dimaksud dengan ukhuwah persatuan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam Islam itu Allah menyebutkan kalimat ukhuwah. Allah tak sebutkan ittihad. Al-ittihadu asasun najah. Persatuan itu adalah simbol kesuksesan. Tapi Allah tak sebut dalam Al-Quran kalimatnya ittahidu, bukan. Tapi Allah gunakan kalimatnya di dalam Al-Quran dua. Yang satu Allah pakai i'tasimu, wa'tasimu bihablillah. Dalam surat Ali Imran itu Allah gunakan kalimatnya apa? I'tisam. Bapak Ibu harus tahu arti i'tisam itu. Apa arti i'tisam itu? Berpegang dengan tali Allah. Sandarannya apa? Iman. Sekarang saya tanya, ukhuwah itu sandarannya apa? Iman. Jadi Islam tidak bisa diajarkan untuk mempersaudarakan orang lain, karena dalam Islam pasti orang mukmin itu mempersaudarakan. Kita ini disatukan dengan iman. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Kita sesama mukmin ini bersaudara. Maka Allah sebut Pak, i'tasimu bihablillah, berpegang teguh kalian dengan tali Allah. Maksud itu sederhana, Pak. Maksudnya sederhana banget. Apa maksudnya, Pak? Kekacauan di akhir zaman itu banyak sekali, termasuk runtuhnya akidah. Salah satu program yang menyerupai program dan tradisi yang menyerupai pendangkalan akidah adalah yang tadi kita sebutkan. Pendangkalan akidah melalui sandaran sederhana yang kita sebut dengan toleransi. Tapi tidak bersandarkan pada kalimat i'tisam dan tidak bersandarkan pada kalimat wa'tasimu, pada kalimat ukhuwah. Jadi jangan salah paham, Pak. Islam sangat menjaga kerukunan. Jangan ajarkan kerukunan itu kembali dengan cara yang mohon maaf harus menerobos batas-batas agama. Ini poin penting, Pak. Yang ketiga, sebelum kita tutup, bahwa di dalam PNB, perayaan Natal bersama itu, orang Muslim hanya menghadiri acara non-ritual, bukan acara ritual. Kita tidak bisa bedakan mana yang non-ritual dan ritual, nggak bisa kita bedakan, Pak. Jadi sebaiknya jangan datang. Makanya karena kita tidak mengerti, kita tidak paham, kita tidak tahu ritual atau non-ritual itu seperti apa dalam tradisi mereka, kita tidak usah ngikutin. Lebih aman bagi kita. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ini saya bukan mengkritik beliau, bukan mengkritik, tetapi lebih tepat kita mengatakan setidaknya tolong dipertimbangkan kalimat itu. Majelis Ulama Indonesia bukanlah orang yang bodoh, sehingga mereka punya pertimbangan yang besar untuk mengembalikan ruh Islam, nilai-nilai agama. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Kenapa tulisan ini muncul? Perhatiannya mereka terhadap rusaknya akidah hari ini ternyata serius. Coba bayangkan, Pak, tidak terpikir oleh kita bahwa muncul pernyataan hal demikian. Kita diharuskan untuk mengikuti perbuatan tersebut. Memang tidak bersifat paksaan,
Tapi menghimbau umat muslim untuk mengikuti adalah satu perbuatan yang salah, sikap yang kurang bijak. Kalau menghimbau umat muslim, karena sesuatu yang bertolak belakang dengan keimanan kita. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, bagaimana cara Bapak Ibu membedakan antara pluralisme agama dengan toleransi, kerukunan umat beragama? Karena bahasa yang dikemukakan adalah kerukunan, seolah-olah itu baik. Tapi kita lupa di bawah itu ada proyek yang disebut dengan pluralisme agama. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ini poin penting Pak. Yang keempat Pak, yang keempat, bahwa tidak ada unsur misi kristenisasi dalam PNB. Kata beliau, melihat PNB hanya dari sisi kerukunan dan toleransi. Sekarang kita lihat Pak, sekarang mengapa Amerika tidak melakukan sholat Idul Fitri bersama dalam rangka toleransi terhadap agama Islam? Harusnya Amerika, Inggris melakukan Idul Fitri bernegara, Idul Fitri bersama. Itu satu. Yang kedua perhatikan, besok akan banyak hari libur kita. Nanti ada perayaan Natal bersama, nanti apalagi Waisak bersama, kemudian apalagi Pak, Hindu, Buddha, Kongfucu semua bersama. Pas Idul Fitri juga bersama, Idul Adha bersama, kan enak tuh Pak. Jadi kita banyak cutinya itu. Nah, ini yang disenangi oleh teman-teman yang PNS kan. Nah, jadi bisa kita banyak liburnya itu, senang. Sekarang pertanyaannya adalah, mungkinkah kerukunan itu akan nampak? Maka kata Buya Hamka, ini bukan menyuburkan kerukunan, tapi justru sebaliknya menyuburkan kemunafikan yang sangat nyata. Sekarang saya tanya, nyata nggak musuh itu? Pertanyaannya, setannya nampak nggak? Setannya nggak nampak. Manusia yang menyerupai setan itu yang paling banyak sekarang. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Nah Bapak Ibu, yang terakhir, di Desember itu mesti ada dua hal yang harus kita hindari. Yang terakhir adalah perayaan tahun baik umat muslim. Umat muslim, saya menghimbaunya muslim, bukan mukmin lagi. Kalau mukmin seharusnya memang tidak melakukan, tapi kita mengatakan kepada umat muslim, tinggalkanlah yang tidak bermanfaat bagi dirimu. Sesungguhnya perayaan tahun baru juga bukan dari muslim, tapi dari orang kafir. Semua nama bulan itu mereka yang buat, dan nama bulan itu semuanya nama-nama dewa. Jadi kita mengikuti perayaan itu tahun baru. Mohon maaf Pak, ini yang disebut mantasyabbaha biqaumin, menyerupai. Sekarang saya tanya, itu tradisi siapa? Tradisi orang kafir. Kita ngikut. Kalau ngikut berarti sunnah, tradisinya mereka, perbuatan mereka. Kata Nabi, bukan dari golonganku. Kalau menyerupai, pakai pakaian atribut, memakai pakaian yang lain, ada bunganya dan lain sebagainya, gimana Pak? Sama, haram. Kata Majelis Ulama Indonesia, haram. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jaga keluarga kita, ku anfusakum wa ahlikum nara, yang paling dekat hari ini itu. Makanya dulu saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, ummati, ummati, ummati kata Nabi, itu sangat relevan dengan sekarang. Ketakutan Nabi terhadap umatnya bukan persoalan yang pada masa itu, tapi persoalannya hari ini. Dekatnya umat Nabi Muhammad dengan kekufuran, kemunafikan, kesyirikan, sehingga mohon maaf jauh dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa diambil ibrah dan pelajaran, insyaallah bisa menambah keimanan dan keistiqamahan kita dalam beragama dan berakidah. Insyaallah kita selamat dunia akhirat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.